Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang transformasi geometri. Kita punya transformasi berikut yang dilanjutkan dengan transformasi yang ini terhadap titik A dan titik B. Hasilkan bayangannya adalah aksen dan B aksen sebagai berikut. Oleh komposisi transformasi yang sama, kita katakan bayangan titik C adalah C aksen. Kita punya untuk koordinat titik C-nya adalah, mari lihat kembali di sini, misalkan kita punya titik A yang koordinatnya adalah X, Y. Kita lakukan transformasi dengan matriks transformasi yang pertama adalah T1, lalu dilanjutkan lagi transformasi yang kedua dengan matriks transformasinya adalah T2. Kita dapati bayangannya adalah A aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Di mana berlaku bahwa X aksen, Y aksennya sama dengan T2 dikali T1 dikali dengan XY. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita transformasi dengan matriks transformasinya adalah T1 terlebih dahulu, dilanjutkan T2, maka di sini untuk X aksen Y aksennya ini dibalik urutannya. Jadi T2 terlebih dahulu baru dikali dengan T1. Baru nanti kita punya untuk XY-nya. Jadi juga kita perhatikan, misalkan kita punya matriks transformasi yang ini adalah T1, lalu yang ini adalah T2. Maka juga kita perhatikan bahwa untuk titik A yang adalah 2,3 dan A aksennya adalah 22,-1, berarti kita dapat menuliskan hubungannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk 22 dan juga min 1, ini adalah koordinat dari titik A aksen, ini adalah hasil transformasi akibat T1 dan T2, di mana kita tuliskan untuk T2 terlebih dahulu, karena ini yang belakangan. Baru nanti dikalikan dengan T1, dan di sini kita punya untuk koordinat awalnya adalah 2 dan juga di sini 3. Maka juga kita perhatikan bahwa kita dapat tuliskan persamaan matriksnya, berarti 22 min 1 akan sama dengan T2-nya, yaitu 2, 1, min 1, min 3, dikalikan dengan T1-nya yang adalah A plus 1, 1, min 2. Lalu kita kalikan dengan 2 dan juga 3. Berarti kita dapat lakukan operasi perkalian matriks terlebih dahulu, yang ini dengan yang ini, di mana ketika kita mengalihkan antara dua buah matriks, berarti kita mengalihkan sebenarnya antara baris dengan kolom. Misalkan kita mulai terlebih dahulu dari baris yang pertama ini dengan kolom yang pertama di matriks yang ini. Cara mengalihkannya adalah untuk setiap elemen yang kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Jadi misalkan untuk 2 ini kita kalikan dengan A, lalu nanti kita jumlahkan dengan 1 yang sudah dikalikan dengan 1. Maka dapat kita tuliskan di sini, perkaliannya adalah 2 dikali dengan A, ditambah dengan 1 dikali 1. Sekarang baris pertama dengan kolom yang kedua. Berarti ini juga mirip. Ini adalah 2 dikali dengan A plus 1, baru nanti ditambah dengan 1 dikali dengan min 2. Sekarang untuk baris kedua dengan kolom pertama, berarti min 1 dikali dengan A, ditambah dengan min 3 dikalikan dengan 1. Dan terakhir baris kedua dengan kolom kedua, berarti min 1 dikalikan dengan A plus 1, ditambah dengan min 3 dikalikan dengan min 2. Dan kita punya di sini dikalikan dengan 2, lalu di sini 3. Maka kita dapat tentukan bahwa ini akan sama dengan berarti 2A ditambah 1, lalu yang ini 2A ditambah 2 dikurang 2, berarti ini 2A saja. Lalu yang ini min A dikurang 3, lalu yang ini kita punya untuk min A dikurang 1 ditambah dengan 6, berarti min A ditambah dengan 5. Lalu di sini kita kalikan dengan 2 dan juga di sini 3. Yang juga kita perhatikan, kita punya di sini 22 min 1. Kita dapat kalikan dua matriks yang ini, berarti kita lakukan juga hal yang mirip. Jadi kita punya 22 lalu min 1, ini akan sama dengan, dimana ketika kita mengalihkan baris dengan kolomnya, jadi kita punya untuk baris pertama dengan kolom yang pertama, berarti kita punya untuk 2A plus 1 ini, kita kalikan dengan 2, lalu ditambah dengan 2A yang dikalikan dengan 3. Sekarang baris kedua dengan kolom yang pertama, berarti untuk min A dikurang dengan 3, kita kalikan dengan 2, ditambah dengan min A ditambah dengan 5, lalu di sini kita kalikan dengan 3. Maka kita dapati di sini bahwa untuk 22, lalu di sini min 1, ini akan sama dengan, berarti kita dapat jabarkan di sini untuk 4A ditambah 2 ditambah dengan 6A. Berarti ini adalah 10A ditambah dengan 2. Lalu yang ini, min A min 3 dikali 2 ditambah dengan min A plus 5 yang dikali 3. Berarti di sini ada min 2A ditambah min 3A. Ini adalah min 5A. Lalu di sini min 3 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali 3. Berarti ini adalah plus 9. Karena dua matriks ini sama, berarti setiap elemen yang terletak pada posisi yang sama harus bernilai sama. Jadi 22 harus sama dengan 10A plus 2. Berarti dapat kita samakan seperti ini.
Berarti kita dapati bahwa untuk A-nya adalah 22 dikurang dengan 2 dibagi dengan 10, yaitu 2. Kita mendapati nilai A-nya adalah 2. Kita juga dapat mengecek apakah benar min 1 sama dengan min 5A plus 9 ketika A-nya adalah 2. Berarti di sini min 5A ditambah dengan 9 seharusnya adalah min 5 dikali 2 adalah min 10 ditambah 9. Ternyata memang benar sama dengan min 1. Yang berarti ini sudah memenuhi untuk A-nya adalah 2. Kita dapat lanjutkan, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa pada bagian yang ini akan kita salin kembali, di mana ya kita perhatikan bahwa untuk matriks ini adalah hasil perkalian antara T2 dengan T1. Di mana tadi kita sudah dapati nilai A-nya adalah 2. Berarti sebenarnya T2 T1-nya sudah kita dapati. Untuk T2 T1-nya, ini akan sama dengan 2A plus 1, berarti adalah 2 dikali 2 ditambah 1. Lalu 2A adalah 2 dikali 2. Lalu min A dikurang 3 adalah min 2 dikurang 3. Lalu min A plus 5, berarti min 2 plus 5. Kita punya bahwa ini akan sama dengan 5, 4, min 5, 3. Ini adalah matriks transformasi keseluruhannya. Maka sebenarnya kita juga punya untuk titik C yang koordinatnya kita belum tahu, kita sebut saja adalah XC, YC seperti ini. Maka sebenarnya kita dapat tuliskan juga bahwa untuk persamaan untuk yang titik C, di mana X, C aksen sebut saja, lalu YC aksen, ini adalah koordinat untuk titik C aksen, ini akan sama dengan T2, T1 dikali dengan XC, YC, di mana XC, YC-nya yang akan kita cari. Di sini untuk XC aksen maupun YC aksen sudah kita punya, yaitu 70 dan juga 35. Jadi 70, 35 ini sama dengan T2, T1 yaitu 5, 4, min 5, 3. Lalu di sini kita kalikan dengan XC, lalu di sini YC. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa kita dapat kalikan masing-masingnya. Jadi untuk 70, lalu di sini kita punya 35, ini akan sama dengan untuk baris pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama, jadi 5 dikali XC ditambah dengan 4 dikali dengan YC. Jadi 5XC plus 4YC. Lalu untuk baris kedua sekarang dikalikan dengan kolom pertama, berarti min 5XC ditambah dengan 3YC. Berarti di sini kita akan mendapati sistem persamaan dua variabel, di mana tinggal kita samakan untuk 70 dengan 5XC plus 4YC ini, dan juga 35 dengan min 5XC plus 3YC. Jadi sebenarnya bahwa 5XC ditambah dengan 4YC ini akan sama dengan 70, dan juga di sini min 5XC plus 3YC sama dengan 35. Kita dapat jumlahkan saja kedua persamaan ini. Akibatnya kita mendapati bahwa 5XC ditambah dengan min 5XC habis. 4YC ditambah 3YC adalah 7YC. Akan sama dengan 70 plus 35 yaitu 105. Maka YC-nya adalah 105 per 7, yaitu 15. Untuk mendapatkan nilai XC, kita substitusikan YC yang sudah kita dapati. Misalkan ke persamaan pertama, di mana 5XC ditambah dengan 4YC, yang berarti 4 dikali dengan 15, ini sama dengan 70. Maka untuk 5XC-nya adalah 70 dikurang dengan 60, yaitu 10. Maka kita punya untuk XC-nya adalah 10 per 5, yaitu 2. Sehingga untuk titik C, koordinatnya adalah 2,15. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.